Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 37. Menenangkan kesedihan Nur. "Tuan muda, saya akan mengobati luka Anda," kata Herdi, namun Bima menolak. "Tidak usah, hanya luka kecil." "Bagaimana keadaan Nur?" tanya Bima menatap ke arah Maya. "Nur masih tidur, demamnya masih belum turun," kata Maya. Aldo menghampiri Bima mengulurkan tangannya. "Sangat senang bisa bertemu dengan Anda Tuan Bima." "Saya Aldo," kata Aldo. Bima menatap uluran tangan Aldo lalu mata elangnya yang dingin beralih ke mata Aldo. Menatapnya dengan tajam. "Saya juga senang bisa berkenalan dengan Anda, Tuan Aldo," kata Bima, menjabat tangan Aldo dengan sedikit menguatkan genggaman tangannya hingga Aldo sedikit meringis kesakitan. Bima memberi tatapan tajam yang mengintimidasi Aldo, tatapan yang dapat diartikan, "Jangan pernah coba-coba untuk mendekati Nur, karena dia hanya milikku." Bima tersenyum puas saat melihat Aldo memegang tangannya yang sedikit kesakitan karena genggaman kuat darinya. Dia pergi begitu saja meninggalkan Aldo lalu masuk ke dalam kamar Nur. "Apa aku sudah menyinggungnya?" kata Aldo dalam hati melihat ke arah kamar Nur. Ivan merasa sedikit bersalah karena ucapannya saat berkelahi tadi sudah membuat Bima salah paham pada Aldo. Aldo menatap jam di dinding rumah Ivan yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Van, sudah malam abang balik dulu. Insya Allah besok abang akan kesini lagi," pamit Aldo pada Ivan. "Oke bang. Mari aku antar abang sampai ke mobil," kata Ivan mengiringi langkah Aldo menuju mobil miliknya. Dia lalu mengucapkan maaf pada Aldo karena sudah membuat Bima salah paham padanya. Aldo baru mengerti mengapa Bima menatap tajam dirinya dan dia pun tidak mempermasalahkan hal itu. Sebagai sahabat dia senang ada pria begitu tulus mencintai Nur. Setelah menunaikan kewajibannya, Bima duduk di samping tempat tidur Nur. Dia melihat wajah Nur berubah sedih dan mengigau memanggil-manggil ibunya. Bima khawatir dengan keadaan Nur, dibelai lembutnya pucuk kepala Nur dengan penuh kasih sayang. Dalam tidur Nur, dia bermimpi sedang tidur dalam pangkuan ibunya. Belayan hangat ibunya membuat hatinya tenang dan damai. Nur membuka mata dan tersenyum manis pada ibunya. "Mama," panggil Nur pada ibunya yang dibalas hanya dengan senyuman. "Ma." Nur bermimpi jika Mama ninggalin Nur untuk selama-lamanya. Tapi ternyata itu semua cuma mimpi Ma, kata Nur menatap wajah ibunya. Lagi dan lagi ibunya hanya diam tersenyum manis pada Nur. "Ma, kenapa Mama diam aja? Mama sakit?" tanya Nur. Ibunya membelai lembut wajah Nur, matanya terpejam saat merasa kehangatan lembut belayan ibunya. Namun belayan itu tidak lagi dirasakannya, dia pun membuka mata dan tidak menemukan ibunya lagi. "Ma, Mama, Mama, Mama," panggil Nur dalam mimpinya. Bima menyempatkan memejamkan matanya sebentar kembali membuka mata, melihat Nur mengigau memanggil ibunya. "Nur, sayang, sayang," panggil Bima sambil menepuk-nepuk lembut pipi Nur. Pemilik mata indah itu terbangun dari mimpinya, dia bangkit dari tidur dan duduk di ranjang melihat ke sekeliling mencari keberadaan ibunya. Maya, Cantika, Herdi dan Ivan datang melihat keadaan Nur. Raut wajah Nur kembali sendu menyadari jika tadi dia hanya bermimpi. Cantika duduk di hadapan Nur, mata indah itu berkaca-kaca. Nur segera memeluk Cantika menangis di bahunya. Bima merasakan pedih di hatinya saat melihat Nur yang begitu terpukul. "Tuan muda, sebaiknya kita biarkan Nona Nur bersama dengan Cantika. Saat ini Nona Nur lebih membutuhkan Cantika," kata Herdi membawa Bima keluar dari kamar Nur. Bima menatap Nur yang membelakanginya, lalu dia berdiri melangkahkan kakinya keluar dari kamar Nur. Dia duduk di ruang tamu bersama Maya dan Herdi.
Ivan yang terakhir keluar mengintip sebentar ke arah Nur yang menangis terseduh di dekapan Cantika. Cantika menenangkan Nur yang terlihat sangat rapuh. "Menangislah Nur, keluarkan semua kesedihanmu," kata Cantika membelai lembut punggung Nur yang menangis terseduh-seduh. Dia dapat merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Nur. Bima tampak khawatir dan terus-menerus menatap pintu kamar Nur. "Tuan muda, sebaiknya Anda beristirahat, saya sudah menyiapkan makan malam untuk kita semua," kata Herdi pada Bima yang masih menatap pintu kamar Nur. Tangis Nur sudah mulai berkurang, Cantika membantu Nur menyandarkan tubuhnya ke headboard ranjangnya. Sesekali Nur menyeka air matanya yang menetes ke pipinya, Cantika menggenggam tangan Nur. "Nur, Mbak tahu sekarang ini kamu sedih dan terpukul. Tapi percayalah Nur, Allah tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan umatnya. Semua kenangan buruk yang hadir dalam kehidupan kita adalah sebuah proses untuk kita belajar lebih dewasa lagi." Iya, Nur berusaha untuk sabar dan ikhlas. "Makasih ya Mbak sudah datang kemari," kata Nur menundukkan wajahnya. "Kamu ini adik Mbak, tentunya Mbak akan datang ke sini saat kamu mengalami kesedihan seperti ini." "Makasih ya Mbak," kata Nur menyunggingkan senyuman manis di wajahnya. "Oh ya Mbak, lupa cerita sama kamu. Soal Tante Siska." Cantika belum selesai berbicara langsung dipotong oleh Nur. "Mbak, Nur saat ini nggak ingin membahas soal kejadian tadi pagi." "Nur mohon Mbak." "Tapi Nur." "Mbak." "Nur mohon," kata Nur menatap penuh harap pada Cantika yang akhirnya hanya menghela nafas. "Baiklah Nur," kata Cantika. "Mbak, ada hal penting yang ingin Nur bicarakan dengan Tuan Bima," kata Nur masih menundukkan wajahnya. Cantika tersenyum senang mendengar keinginan Nur berbicara dengan Bima. "Baiklah, Mbak akan memanggil Tuan Bima kemari," kata Cantika berdiri lalu melangkah keluar kamar Nur. Bima langsung berdiri saat Cantika keluar dari kamar Nur dan menghampirinya. "Tuan Bima, Nur ingin menyampaikan sesuatu pada Anda," kata Cantika. Bima segera masuk ke kamar Nur dan menghampirinya. Dia menggenggam kedua tangan Nur, namun perlahan-lahan Nur melepaskan genggaman tangan Bima yang membuatnya bingung. "Ada apa sayang?" tanya Bima. Tangannya akan membelai wajah Nur namun dengan cepat Nur memalingkan wajahnya. Bima semakin bingung dengan tindakan Nur, hatinya terasa sakit saat mendapat penolakan dari Nur. "Maaf Tuan Muda Bima, aku menyadari perbedaan kita yang terlalu jauh. Aku tidak bisa membahagiakanmu, menjadi bagian terpenting dalam hidupmu. Aku tidak bisa menerima kehadiranmu dalam hidupku karena aku menyadari tidak ada cinta di hatiku untukmu. Aku mohon untuk kamu melupakanku karena kita tidak akan pernah bisa bersama," kata Nur dengan wajah tertunduk. Bima tidak bisa menerima perkataan Nur begitu saja. Dipegangnya kedua lengan Nur memaksanya untuk menatap dirinya. "Tatap aku Nur, katakan apa yang baru saja kamu ucapkan adalah bohong." Bima menatap tajam dan dingin mata Nur. "Semua itu bukan kebohongan, aku mengatakan yang sebenarnya padamu," kata Nur. Bima menatap mata Nur dalam-dalam. "Sayang, aku tahu kamu berbohong padaku. Tuan Muda Bima, kamu bisa melihat dari mataku tidak ada kebohongan. Semua ini adalah kebenaran yang seharusnya aku sampaikan terus terang padamu." "Nur." Bima kesal dan marah pada Nur yang terus membohonginya. Maya, Cantika, Ivan dan Herdi terkejut saat mendengar suara keras Bima memanggil Nur. Ivan segera menghampiri kamar kakaknya dan membuka pintu kamar itu. "Mbak, ada apa?" tanya Ivan yang heran. Bima menatap dingin ke arah mereka memberi kode keras pada mereka untuk tidak ikut campur. Herdi memahami tatapan Bima yang dingin mengajak semua orang untuk meninggalkan kamar Nur dan membiarkan mereka berdua berbicara. "Tuan Muda Bima, aku mohon tolong Anda pergi dari sini,"
kata Nur menundukkan kepalanya. Bima semakin kesal dan marah pada Nur yang terus saja berbohong. Jika benar kamu tidak berbohong, kecup aku sekarang juga, kata Bima menantangnya membuat wajah Nur yang tertunduk menatap ke arahnya. Bima tahu jika Nur tidak akan mau melakukan hal itu. Jika kamu mengatakan hal yang sebenarnya tentunya kamu tidak akan takut bukan untuk mengecupku sekarang juga, tantang Bima. Nur menatap Bima yang berdiri di hadapannya. Dengan sekuat tenaga Nur bangun dari tempat tidurnya, berdiri tepat di hadapan Bima. Dengan sedikit berjinjit Nur mendekatkan wajahnya pada Bima dan mencoba untuk mengecup Bima. Sebegitu inginnya kamu membuktikan jika kamu tidak berbohong padaku, apa yang kamu lakukan saat ini benar-benar telah menyakitiku Nur, kata Bima dalam hati menatap dingin wajah Nur yang sudah sangat dekat dengan wajahnya. Kedua tangan Bima memegang pundak Nur menghentikan aksinya. Nur menatap Bima yang terlihat sangat marah, tanpa diketahui Bima Nur meremas kuat tepian baju menahan rasa sakit di hatinya. Dia tidak tega melihat Bima yang terlihat hancur, kecewa, marah dan benci kepadanya. Tapi Nur harus melakukan hal itu bukan karena tersinggung dengan ucapan Siska, melainkan karena dia yang tidak layak dan setara untuk Bima. Mendapat penolakan dari Nur membuat Bima sangat sedih dan kecewa, dia memutuskan untuk kembali ke kota J malam ini juga. Herdi, minta pilot untuk bersiap kita kembali ke kota J malam ini, kata Bima melangkahkan kakinya keluar dari rumah Nur. Maya, Herdi, Cantika dan Ivan terlihat bingung saat mendengar Bima memutuskan untuk kembali ke kota J malam itu juga. Anda yakin Tuan Muda? Tanya Herdi. Apakah kamu meragukan keputusanku saat ini? Tanya Bima balik melangkah menuju mobilnya. Mobil Bima melaju menuju bandara dengan kecepatan sedang. Bima tampak sangat kecewa dan hancur dengan keputusan yang diucapkan Nur. Semua orang kebingungan. Cantika menghampiri kamar Nur dan melihatnya berdiri mematung menatap ke arah pintu kamar. Tangan Cantika memegang pundak Nur. Nur. Panggil Cantika. Nur terduduk di lantai membuat Cantika, Maya dan Ivan bingung harus melakukan apa. Nur menangis merasakan sakitnya rasa cinta yang harus dia kubur paksa, kedua telapak tangannya menutup wajah cantiknya menangisi Bima. Dia menyadari telah begitu menyakitinya, namun semua itu tetap harus Nur lakukan agar kelak pria yang ditelah membuatnya merasakan apa itu cinta mendapatkan perempuan yang sepadan, setara dan sederajat dengan Bima. Setelah Nur sedikit tenang, Maya dan Cantika bertanya sebenarnya apa yang terjadi antara Nur dan Bima, juga kepulangan Bima begitu mendadak. Dia lalu menceritakan alasan dan perkataannya pada Maya dan Cantika, nggak tahu dengan perjuangan Tuan Bima yang membersihkan nama lu dari fitnahan si emak-emak tukang gibah itu. Perjuangan dia yang nyariin lu, jauh-jauh datang ke sini hanya buat lu, kata Maya kesal. Nur hanya diam. Cantika duduk di samping Nur merangkulnya pundaknya. Masih terasa olehnya demam Nur yang belum turun. Maaf Nur, tapi apa yang dikatakan Maya benar. Kenapa kamu masih berbohong pada diri sendiri kalau kamu juga sudah mencintai Tuan Bima? Tanya Cantika mentap Nur yang masih tertunduk. Karena itulah yang terbaik untuk kami Mbak. Apa yang disampaikan Nyonya Siska dan Nyonya Dian itu adalah benar, aku tidak pantas berada di sampingnya. Jika aku tetap berada di sampingnya, yang tersakiti di sini bukan hanya aku Mbak. Nyonya Siska dan keluarga akan menjadi cemoohan di mata masyarakat karena status rendahanku, kata Nur. Aduh Nur, kamu gitu banget sih. Akika jadi gemes sama lu. Gak semua keluarga orang kaya seperti emak-emak rempong itu. Alasan kamu menolak Tuan Bima itu sama sekali gak masuk di akal, kamu membuang perasaan cinta yang tulus dari Bima hanya karena omongan dari orang-orang yang iri dan syirik sama lu. Maya semakin kesal dengan kekerasan kepala Nur.
Lalu menurutmu aku harus datang ke keluarga di mana mereka meragukan moralku, kehormatan diriku dan jati diriku, saat Bima membuktikan diriku tidak bersalah semuanya bisa menerimaku. Lalu di mana mereka saat menuduhku dan menganggap semua perkataan Nyonya Dian itu adalah benar. Saat mereka menghujatku dan menghinaku apa yang mereka lakukan Maya, mereka mengusirku lalu sekarang kamu. Perkataan Nur memberi tamparan keras pada Maya dan Cantika. Mereka juga tidak bisa menyalahkan keputusan yang dibuat Nur, kebenaran di mana keluarga Arsenal telah menyakiti harga diri dan kehormatannya dengan menerima begitu saja fitnahan yang belum tentu kebenarannya. Cantika memaklumi apa yang dirasakan Nur tidaklah salah, karena meragukan moral, kehormatan dan kesucian Nur. 1 bulan telah berlalu semenjak meninggalnya Ibu Nur, semenjak Nur menolak cinta Bima sikapnya menjadi lebih dingin dan datar. Bima semakin kejam dan bertindak menakutkan dalam dunia bisnis, tidak sedikit lawannya dibuat bangkrut olehnya. Sikap dinginnya berdampak pada teman dan keluarganya, mereka melihat Bima yang seperti menyiksa dirinya, bekerja tanpa henti. Hal yang sengaja dia lakukan untuk menghilangkan pikirannya pada Nur gadis yang telah melukai hatinya. Awal bulan kedua Siska sudah tidak tahan dengan sifat Bima, hingga tanpa sepengetahuan Bima Siska datang untuk berbicara dan meminta maaf atas sikapnya pada Nur. Dia memaksa Herdi memberitahu alamat Nur di kota CH karena saat dia mencari Nur di Pearl Stars Wo dan EO Nur masih libur. Cantika sengaja memberi libur cukup lama untuk Nur agar dia bisa menenangkan dirinya. Siska berkunjung ke rumah sederhana Nur yang tertegun melihat kehadirannya di rumah sederhana Nur. Nyonya Siska, panggil Nur termenung melihat Siska dengan beberapa bodyguard datang ke rumahnya. Beberapa tetangga tampak mulai berbisik-bisik dengan kedatangan Siska yang begitu mendadak. Nur kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa single berdampingan dengan sofa panjang yang diduduki Siska. Silahkan Nyonya diminum, kata Nur menyuguhkan minuman teh hangat pada Siska. Bagaimana kabarmu, Nur? Momi mengkhawatirkanmu belum masuk bekerja jadi Momi datang ke sini, kata Siska. Nur hanya diam. Siska lalu meminta maaf atas sikapnya yang begitu percaya pada sahabatnya Dian tanpa mencari tahu kebenarannya. Dia memegang tangan Nur menggenggam dan menatap lekat mata Nur. Nur, Momi benar-benar minta maaf atas sikap Momi yang telah begitu menyakitimu. Momi benar-benar termakan dengan perkataan Dian dan meragukanmu, hal itu semata-mata ada alasan di baliknya. Siska menceritakan tentang Alexa tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dia juga menceritakan keadaan Bima akhir-akhir ini yang dingin dan bertindak seperti menyiksa dirinya sendiri dengan bekerja tanpa henti. Nur hanya diam mendengar cerita Siska. Nur, Momi mohon maaf kepadamu, kata Siska mengakhiri ceritanya. Nyonya Siska, sebelum Anda datang kemari, saya sudah memaafkan Anda dari dulu dan sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu, kata Nur dengan tersenyum manis. Jadi kamu mau kan kembali pada Bima? Tanya Siska penuh harap. Nur diam menatap Siska yang menggenggam tangannya, dengan perlahan dia melepas genggaman Siska. Menundukkan kepalanya dan sedikit membungkukkan badannya pada Siska. Maaf Nyonya Siska, aku benar-benar tidak bisa kembali bersama Tuan Muda Bima. Saya menyadari diri saya tidak layak untuk berada di samping Tuan Bima. Keluarga Arsenal adalah keluarga terpandang dengan predikat yang baik. Saya tidak ingin gara-gara saya nama baik Anda menjadi hancur dan jelek di mata masyarakat. Saya bukanlah pilihan yang layak atau pantas untuk bersanding dengan Tuan Muda. Masih banyak perempuan-perempuan dari keluarga baik pantas untuk bersanding dengan Tuan Muda. Tapi Nur. Ucapan Siska terhenti saat Aldo mengucapkan salam. Assalamualaikum Nur. Sapa Aldo. Aldo. Siska terkejut saat melihat Aldo putra sahabatnya berkunjung ke rumah Nur. Waalaikumsalam,
Sebentar ya Do, kata Nur beranjak dari sofa menuju kamarnya. Tante Siska, apa kabar? Sapa ramah Aldo sambil menyalami Siska dan mengecup punggung tangan Siska. Alhamdulillah Do, Tante baik-baik saja. Bagaimana kabar Mama dan Papamu? Tanya Siska. Alhamdulillah semuanya baik, kata Aldo. Jadi kamu kemari meminta Nur untuk mengatur acara pernikahanmu? Tanya Siska. Tidak Tante, aku kemari akan pergi ke makam ibunya Nur dan rencana pernikahan Aldo dan Raisa sudah dibatalkan Tan, kata Aldo. Oh maaf Tante tidak tahu. Tante pikir kamu datang kemari meminta Nur untuk menjadi Wo di pernikahanmu. Jadi, kamu mengenal Nur? Siska entah mengapa merasa sedikit khawatir. Iya Tante, aku dan Nur sahabatan semenjak kuliah, kata Aldo. Ceklek. Pintu kamar Nur terbuka, dia keluar dengan memakai celana palazzo hitam dan baju kemeja lengan pendek bermotif polkadot putih. Rambut yang bergelombang ditutupi selendang berwarna hitam. Sudah siap? Tanya Aldo pada Nur yang dibalas anggukan olehnya. Tante, apa Tante juga mau ikut kami ke makan ibunya Nur? Tawar Aldo pada Siska. Jika diperbolehkan, tentu saja Tante ingin ikut mengunjungi makam calon besan Tante, kata Siska sengaja. Alis Aldo bertaut mendengar ucapan Siska. Nur, kamu naik mobil dengan Momi ya, kata Siska langsung menggandeng tangan Nur. Aldo semakin bingung dengan sikap Siska yang begitu menjaga Nur. Aku tidak akan membiarkan pria manapun mendekati Nur karena Nur calon menantuku, kata Siska dalam hati. Dia tetap menganggap Nur adalah calon menantunya, meskipun Nur sudah menolak Bima. 1 bulan sudah berlalu semenjak pertemuannya dengan Nur di kota CH. Siska tampak sedih melihat perubahan Bima lebih dingin, dia pun jarang di rumah karena harus lembur. Amanda dan Oma Ayu prihatin dengan keadaan Siska dan Bima, Reni sendiri sudah berangkat kembali untuk menyelesaikan studinya di sana. Oma, Manda kasihan lihat Momi. Sudah beberapa hari, Manda melihat Momi tampak murung, kata Amanda. Oma juga khawatir dengan keadaan Bima, sudah sangat jarang sekali dia berkumpul bersama keluarga. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, saatnya Oma mengambil tindakan, kata Oma Ayu. Tanpa sepengetahuan keluarga Arsenal, diam-diam Nadira masuk ke kamar Bima. Dengan sengaja dia tidur di tempat tidur berukuran king size itu, menghirup aroma harum yang tertinggal di bantal Bima seolah-olah dia mengecup tubuh dan wajah Bima. Dia mengambil salah satu kemeja milik Bima di walk-in closet dan memakainya, menghirup bau harum dari kemeja itu. Sayangku, cintaku, kamu kenapa jarang sekali pulang ke mansion? Tahukah kamu aku begitu merindukanmu? Ingin sekali aku memeluk tubuhmu. Aku sangat mencintaimu Bima, kata Nadira yang berhayal. Nadira merasa dirinya didekap oleh Bima, setelah puas dia lalu melipat kembali kemeja Bima dan meletakkannya kembali. Dia kembali merapikan ranjang king size milik Bima, tanpa terduga pintu kamar Bima terbuka lebar oleh sang punya. Nadira terkejut saat melihat Bima berdiri di depan pintu dengan tatapan mematikan. Sedang apa kamu di sini? Tanya Bima menatap curiga. Itu Tuan, saya. Nadira gugup dan tidak mampu berkata-kata. Keluar, perintah Bima. Nadira membungkukkan badannya meminta maaf dan segera keluar dari kamar Bima. Dia tidak melihat ke depannya hingga menabrak Herdi yang menyusul ke kamar Bima. Bruk. Aduh, kata Nadira yang jatuh terduduk di lantai. Herdi menatap heran Nadira yang baru saja keluar dari kamar Bima. Kamu nggak apa-apa? Tanya Herdi seraya mengulurkan tangan membantu Nadira berdiri. Saya nggak apa-apa Tuan, kata Nadira segera berlalu dari sana. Herdi merasa ada yang aneh dengan Nadira, dia lalu pergi menuju kamar Bima.
Diam-diam tanpa sepengetahuan mereka berdua, Nadira kembali ke kamar Bima lalu mengintip dari celah pintu yang terbuka. Dia melihat Bima yang sedang berganti kemeja. Tubuh atletis dengan roti sobek di tubuh Bima membuat siapapun terlena dan meleleh melihatnya termasuk Nadira. Pemandang indah yang membuatnya semakin ingin menjadi milik Bima bagaimanapun caranya. Bima merasa ada yang memperhatikannya langsung menuju pintu tanpa menyelesaikan memakai buah bajunya memperlihatkan dada bidang miliknya. Herdi menatap heran pada Bima membuka pintu kamarnya dan tidak mendapati siapapun di sana. "Ada apa Tuan Muda?" tanya Herdi heran. Bima menatap Herdi lalu menatap ke arah luar kamarnya. "Tidak ada apa-apa," kata Bima. Setelah mengganti pakaiannya, Bima dan Herdi kembali ke perusahaan Arebeon Corp. Mereka berdua melangkah melewati ruang keluarga di mana Oma Ayu, Amanda dan Siska sedang duduk bersama. "Bima, kamu mau kemana lagi sayang?" tanya Siska. "Bima akan kembali ke perusahaan Oma Amanda," kata Bima berlalu pergi. "Dan, setidaknya makan sianglah dulu di rumah," kata Siska menghampiri putranya yang berdiri di depan pintu. "Maaf Mom, tapi ada rapat yang harus Bima hadiri sekarang," kata Bima dingin. Dia berjalan mendahului Herdi yang menatap iba Siska. Bersambung.